Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Awalan hayya bina nashkuru ila Allah azza wa jalla syukran ni'aman katsira hatta nastati'a fi hadhihi al-maskan. Thumma nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. La'allana najidu syafa'atahu yawmal qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama dan yang paling utama, bersosok seorang kan hamba adalah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita berupa nikmat kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat bertambahkan salam, berbuahkan syafaat, marilah kita hadiahkan kepada roh junjungan Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Mukarram wal-Muhtaram, Bapak dosen pengampu mata kuliah Al-Hadis wal-Muhabbib, teman-teman seperjuangan. Adapun saya di sini sebagai moderator kelompok 6 yang beranggotakan Sofia Nabilah, Jihan, Azra Munaza, dan Mardiah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada teman-teman, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Nabila dengan NIM 0301203144. Saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi mengenai asbab al-wurud al-hadis. Adapun pengertian dari al-asbab al-wurud adalah asbab jamak dari kata sabab. Menurut ahli bahasa diartikan dengan al-habal atau tali, saluran, yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan satu benda dengan benda lainnya. Ada juga yang mendefinisikan dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa adanya pengaruh apapun dalam hukum itu. Sedangkan kata wurud dapat berarti sampai, muncul, dan mengalir. Materi selanjutnya adalah urgensi al-asbab al-wurud dalam memahami hadis Nabi. Adapun urgensi asbab al-wurud adalah untuk melakukan tahsis pada kasus tertentu terhadap lafaz am, melakukan pembatasan makna taqyid terhadap lafaz hadis yang mutlak, menentukan ada atau tidaknya penggunaan metode nasik dan mansukh. Di samping itu, urgensi al-asbab al-wurud dapat menjelaskan ilat atau alasan hukum terkait hukum perkara tertentu dan menyingkap muskil atau sulitnya pemaknaan terhadap suatu hadis. Al-Suyuti merumuskan pengertian asbab al-wurud al-hadis dengan sesuatu yang membatasi suatu hadis, baik berkaitan dengan arti umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, dinasakan, dan seterusnya, atau suatu arti yang dimaksud oleh sebuah hadis saat kemunculannya. Asbab al-wurud al-hadis dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang membicarakan tentang sebab-sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan sabdanya dan waktu beliau menuturkan itu. Materi berikutnya adalah latar belakang pentingnya ilmu al-asbab al-wurud. Al-asbab al-wurud mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam rangka memahami maksud suatu hadis secara lebih baik. Pemahaman yang mengabaikan al-asbab al-wurud cenderung dapat terjebak kepada arti tekstual saja, dan bahkan dapat membawa pemahaman yang keliru. Ketika mencoba memahami suatu hadis, tidak cukup hanya melihat teks hadisnya saja, khususnya ketika hadis itu mempunyai al-asbab al-wurud, melainkan harus melihat konteksnya. Dengan lain ungkapan, ketika menggali pesan moral dari suatu hadis, perlu memperhatikan konteks historitasnya. Kepada siapa hadis itu disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam kondisi sosio-kultural yang bagaimana hadis itu disampaikan. Tanpa memperhatikan konteks historisitasnya, sulit menangkap dan memahami makna suatu hadis, bahkan dapat terperosok ke dalam pemahaman yang keliru. Itulah mengapa al-asbab al-wurud sangat penting dalam diskursus ilmu hadis, seperti pentingnya al-asbab al-nuzul dalam kajian tafsir Quran.
Sekianlah materi dari saya, selanjutnya akan dibawakan kepada pemateri berikutnya. Baiklah, saya Jihan Emelia Sari sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi mengenai implikasi atau fungsi al-asbab al-wurud al-hadis. Berdasarkan pengertian asbab al-wurud al-hadis, dapat dilihat ada beberapa fungsinya, yaitu pertama, menentukan adanya tahsis hadis yang bersifat umum. Kedua, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. Ketiga, mentafsil atau merinci hadis yang masih bersifat global atau umum. Keempat, menentukan ada atau tidaknya nasi wa mansub dalam suatu hadis. Dan yang kelima, menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil atau sulit dipahami. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrah Munajah dengan NIM 0301203086. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis al-asbab al-wurud. Berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdur Razzaqi, haddatsana Ma'marun an Yahya bin Abi Katsirin, an Ibrahim bin Abdullah bin Qaridin, an Sa'ib bin Yazid, an Rafi' bin Khadijin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aftarul hajimu wal mahjum, yang artinya batal puasa orang yang membekam yang dibekam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak batal puasa orang yang muntah atau yang bermimpi kemudian keluar sperma dan orang yang membekam. Tampak saling bertentangan. Yang pertama menyatakan bahwa orang yang membekam dan yang dibekam sama-sama batal puasanya. Sedangkan hadis kedua menyatakan sebaliknya. Menurut Imam Syafi'i, hadis pertama sudah nasikh atau dihapus dengan hadis kedua, karena hadis pertama duluan datang daripada hadis yang kedua. Maksud suatu hadis yang masih muksyil atau sulit dipahami. Contoh al-asbab al-wurud yang menjelaskan maksud hadis yang masih muksyil atau sulit dipahami atau janggal adalah sebagai berikut. Sabda yang artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaum mereka. Menurut hadis ini adalah ketika dalam peperangan umat Islam dengan kaum kafir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesulitan membedakan mana lawan dan mana kawan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan kepada pasukan muslimin agar memakai kode tertentu agar berbeda dengan musuh. Sedangkan yang masih menyerupai pakaian musuh kena panah dengan pasukan muslimin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Mardia Putri Zorahmi akan melanjutkan materi tentang macam-macam asbabul wurud hadis. Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa asbabul wurud hadis dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, sebab yang berupa ayat Al-Quran. Artinya adalah bahwa ayat Al-Quran itu menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sabdanya. Kedua, sebab yang berupa hadis. Artinya, pada waktu itu terdapat suatu hadis, namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya, maka kemudian muncul hadis lain untuk memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Yang ketiga, sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Demikian pula dengan kalangan para sahabat saat mereka mempunyai permasalahan dalam kehidupan masyarakat dan beragama, lantas kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW mencari duduk persoalan dan sebuah solusi. Maka apa yang dijawab Rasulullah SAW dapat berupa hadis untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut.
Contoh asbabul wurud hadis tentang syafaat, yang artinya telah datang kepadaku malaikat dari Tuhanku yang menyuruh aku memilih di antara separuh umatku masuk surga atau syafaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Musa al-Ash'ari. Menurut penilaian Al-Haythami, orang-orang yang meriwayatkan hadis ini adalah thiqat atau dapat dipercaya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, mungkin sampai sinilah presentasi kami hari ini. Allahumma fikil aqwa bitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.